Hai, jumpa kembali bersama Frita Dini Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tema 6, panas dan perpindahannya. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar segelas teh panas. Nah, yang di sampingnya ini adalah gambar segelas es jeruk. Bisakah kalian membedakan mana yang namanya teh panas dan es jeruk? Bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Untuk membuat segelas teh panas, bahan yang kalian butuhkan yaitu beberapa sendok daun teh, gula, dan tentunya pula air panas. Apa pula yang diperlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat es jeruk, kalian membutuhkan sari jeruk, gula, air, dan sedikit es batu. Tangan manusia tidak bisa mengukur berapa suhu suatu benda. Hanya saja bisa membedakan mana teh panas dan mana es jeruk. Ayo membaca. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Paragraf kedua. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Paragraf ketiga. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda ya. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda.
Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, malah sebaliknya ya, suhunya pun menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Ayo menulis. Setelah kalian baca paragraf 1, 2, dan 3, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa judul bacaan di atas? Pertanyaan kedua, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang penting pada paragraf. Bisa juga kata itu sering muncul pada paragraf. Pertanyaan ketiga, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Pertanyaan keempat, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Ayo mengamati. Anak-anak, ini adalah contoh media cetak, yaitu koran dan majalah. Koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak yang paling lama yang dikenal dan diciptakan manusia. Surat kabar memiliki banyak sekali informasi yang disediakan untuk pembacanya. Salah satu informasi di dalam surat kabar adalah iklan, yaitu iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar-gambar barang yang sering digunakan oleh keluargamu. Barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas. Bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Gambar barang-barang tersebut biasanya terdapat pada halaman khusus iklan pada sebuah surat kabar. Nah, sekarang carilah paling sedikit 5 buah gambar barang yang menggunakan sumber energi panas. Lalu, jelaskan kegunaan barang tersebut dan sumber-sumber energi yang digunakan. Ayo mencoba. Pada awalnya, termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda, seperti yang dilakukan Galileo Galilei. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, mari lakukan percobaan sederhana ini secara berkelompok. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan, lilin mainan atau plastisin, atau bisa juga tanah liat dan kain hangat. Langkah percobaan. Langkah pertama, tuangkan sedikit demi sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Langkah kedua,
tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Langkah ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Langkah keempat, tutup dengan rapat sekeliling ujung leher botol dengan plastisin atau tanah liat, sehingga tidak ada udara yang keluar masuk botol. Langkah kelima, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Langkah keenam, tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel air hangat. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, sekarang jawablah beberapa pertanyaan ya berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan tadi. Pertanyaan pertama, mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Pertanyaan kedua, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Pertanyaan ketiga, kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas tadi? Ayo membaca.
sudah kalian mendengar lagu Cublak-Cublak Suang dan lagu Gundul-Gundul Pacul, sekarang kalian isi ya tabel yang sudah tersedia.